Halo koncoku dan alur di sini. Dan ini alur cerita anime Busamen Gachi Fighter. Sebelum lanjut ke videonya, anime ini masih ongoing. Jadi sabar untuk part selanjutnya ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Seorang pria bernama Yoshioka Shigeru. Dia orang jelek yang diakui oleh semua orang dan dirinya sendiri. Dalam pekerjaannya, ia sering dimarahi oleh atasannya karena wajahnya itu yang membuat pelanggan tidak nyaman. Walau dia sudah berusaha keras tetap tersenyum dan mementingkan pelanggannya, tapi tetap saja salah. Di dalam kereta juga begitu. Seorang gadis tak dikenalnya menuduhnya melakukan tindakan cabul yang padahal kedua tangannya sedang memegang barang. Kejadian itu membuat keributan hingga Yoshioka disidang dan kena denda 300.000 yen atas tuduhan mengganggu ketertiban publik. Dari tuduhan palsu itu membuatnya tidak bisa kembali menjalani kehidupan normalnya. Tanpa sadar, 6 tahun telah berlalu. Kini dia berakhir menjadi seorang pengangguran. Hari-hari dia hanya menatap laptopnya untuk membaca berita, hingga dia menemukan berita tentang kehidupan baru atau isekai. Tentu di zaman sekarang dia tidak mempercayainya, tapi tiba-tiba muncul perintah untuk menekan tombol untuk masuk ke isekai. Rasa penasarannya membuatnya mengikuti perintah tersebut. Dia akan dibawa ke isekai dengan umur 16 tahun. Di situ juga dapat mengubah penampilannya. Bukannya dia memperbaiki penampilannya, dia malah menurunkan angka yang dapat membuat penampilannya turun juga. Tapi dengan itu Yoshioka mendapatkan poin bonus yang cukup tinggi. Di dalam catatan khusus, dia menulis kelemahannya. Lagi-lagi setiap Yoshioka menulis kelemahannya, poin bonus miliknya terus bertambah. Bahkan dia juga menambahkan kalau dirinya bersentuhan dengan cewek dan mendekati cewek, dirinya bersedia hancur dan tewas. Hal itu membuat status miliknya mendapatkan poin yang tinggi, hingga dia mendapatkan parameter bonus yang sangat fantastik. Setelah waktunya habis, tiba-tiba Yoshioka menghilang dari kamarnya. Saat tersadar, kini dia berada di kehidupan keduanya dengan penampilan yang begitu buruk. Di sana juga terdapat 3 orang yang juga ikut masuk ke dalam isekai. Dengan status yang ia daftarkan, kini kebaikannya ditolak oleh wanita. 3 orang itu bernama Seiji, Rizu, dan Seika. Mereka sama-sama berusia 16 tahun. Sebelum pergi dari tempat itu untuk menempuh hidup baru mereka membagi perlengkapan yang telah tersedia di tempat itu. Seperti yang ada di status, Shigeru hanya kebagian sisanya. Saat akan pergi, mereka langsung dihadapkan dengan musuh, yang dengan sigap Seiji langsung mengalahkannya. Tapi Goblin tidak cukup sampai di situ saja. Goblin terus berdatangan yang membuat Seiji maju bersama Risu. Sementara Shigeru membantu Seika yang sebagai pemanah. Namun jangankan menembak, memasang tali busur saja Seika tidak bisa. Shigeru menawarkan bantuan, tapi ia selalu ditolak. Hingga satu goblin berhasil lolos dari Seiji dan menyerang Shigeru. Di sini Shigeru sangat lemah yang membuatnya kebingungan. Tak lama ia sadar kalau parameter bonus miliknya tidak dia bagikan ke status miliknya. Jadi setelah mengalahkan satu goblin dan levelnya naik, di situ Shigeru menaikkan jumlah status miliknya mencapai 1 triliun, yang membuatnya mendapatkan julukan Dewa Sejati. Dengan status miliknya yang baru, kini Shigeru memiliki kekuatan yang tidak masuk akal manusia. Dia juga melihat Seika masih kesulitan memasang tali busurnya, yang hal itu membuat Shigeru tak tega, hingga membuat sandiwara di mana dia memiliki sindrom tali busur, yang memohon pada Seika untuk membiarkannya memasang tali busurnya. Seika-san, ore ni tsuruhou. Saat terpasang, Seika memperbolehkannya menggunakannya, di mana saat Shigeru menembakkannya dengan menggunakan skill serangan ultimate yang membuat anak panahnya mengarah ke langit. Tapi tiba-tiba muncul lingkaran sihir yang memunculkan seekor naga yang langsung menyambar para goblin. Mereka kebingungan dengan apa yang terjadi, kemudian lanjut membantu yang lain. Tapi Seika hanya menembak ngasal, yang hanya menghabiskan anak panahnya saja. Di situ Shigeru tetap membantunya membuat anak panah, tapi dia masih saja ngasal, yang tak lama musuh pun sudah dikalahkan semua. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di kota Iria.
Di sana mereka menemukan toko hamburger yang membuat mereka tak menyangka di dunia ini juga ada, di mana Seika membeli Shigeru Big Hamburger untuk tanda terima kasih tentang busurnya tadi. Tapi tak disangka Shigeru menyentuh tangannya, yang membuat Shigeru terkena damage 58 triliun, hingga HP-nya yang begitu banyak berkurang begitu deras. Itu bisa terjadi karena saat membuat status Shigeru membuat HP-nya berkurang 10% setiap detik jika menyentuh wanita. Walau makanannya jatuh, Shigeru tetap mengambilnya walau akan diganti baru. Setelah mereka selesai membeli perlengkapan petualangan, mereka mencari penginapan, di mana Seika yang mengaku sebagai orang kaya berniat membayari penginapan Shigeru dan membawanya pergi. Ternyata jika wanita menyentuh kain tidak memberikan damage pada Shigeru. Di penginapan, Shigeru berpikir untuk mencari penghasilan karena dirinya kere. Keesokan harinya mereka berniat pergi ke Gua Arga dan memulai petualangan mereka demi mencari penghasilan juga. Seseorang bernama Kyoshiro menawarkan diri untuk membimbing mereka ke gua tersebut, di mana dia tahu kalau mereka adalah pemula yang baru saja masuk ke dunia ini. Ternyata Kyoshiro ini seorang reinkarnasi juga. Dalam misi ini dia juga meminta imbalan. Setelah sepakat, kini mereka berangkat. Di tengah perjalanan, pasukan goblin datang menghampiri mereka. Seika dengan aimnya yang buruk mencoba menyerang, tapi meleset terus hingga Kyoshiro mengajarinya yang membuat Seika mulai dapat memanah dengan benar. Kyoshiro membimbing mereka dengan baik, tapi Shigeru tidak menurunkan kecurigaannya padanya. Saat beristirahat, Kyoshiro juga melatih mereka. Namun tidak dengan Shigeru. Dia beralasan karena senjatanya hanyalah tongkat, yang padahal saat di kota dia bertemu dengan monster. Di saat akan menggunakan skill terkuat pada tongkatnya, dia menemukan kalau radius ledakan yang diciptakan dari serangan itu dapat menghancurkan satu benua. Jadi dia mengurungkan niatnya. Kyoshiro bercerita kalau dulu dia adalah tentara bayaran yang dipimpin oleh temannya sendiri, tapi dia pensiun karena perbedaan kekuatan, hingga temannya menjadi seorang raja saat ini, di mana temannya memiliki parameter 160 dengan level 80, tapi kalau dibandingkan dengan Shigeru, itu sangatlah lemah. Kemudian melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai ke Gua Arga. Gua itu seperti reruntuhan yang membuat Seika ketakutan. Mulai dari sana mereka terus mengikuti arahan Kyoshiro hingga sampai di bagian terdalam. Tapi mereka tidak melanjutkannya karena di balik pintu itu adalah bos monster. Jadi mereka cukupkan sampai di sini saja. Dan Kyoshiro membawa mereka ke suatu ruangan yang diciptakan oleh reinkarnasi lainnya, di mana mereka berniat merayakan keberhasilan mereka. Tapi Shigeru tahu kalau minuman yang sudah tersedia di sana mengandung obat tidur. Ternyata kecurigaan Shigeru terhadap Kyoshiro ternyata benar. Walau obat itu tidak akan mempan padanya, tapi dia mengikuti sandiwara itu dan ikut tertidur dengan yang lain. Hingga Kyoshiro datang bersama teman-temannya berniat merampok mereka. Tapi Seiji dengan separuh kesadaran berusaha mencegah para bandit. Namun Seiji masih terlalu lemah untuk para bandit. Walau begitu, Seiji tidak menyerah dan akan melindungi teman-temannya. Hingga akhirnya Shigeru pun mulai bergerak melindungi Seiji. Shigeru sengaja tidak menggunakan skillnya karena dia takut malah akan menghancurkan semuanya. Jadi dia hanya memanfaatkan skill pelompat dan berat badannya saja. Seiji memintanya untuk kabur saja karena dia bisa mengalahkan mereka hanya sekali serang. Tentu Shigeru tidak percaya. Tapi tiba-tiba muncul cahaya di tangannya, di mana Seiji bilang kalau di catatan khusus dia menulis sumpah untuk tidak mengkhianati temannya dan dirinya mengalokasikan semua bonus ke jurus pamungkas, yang mana jurus itu terpicu oleh amarah yang membuatnya menjadi pahlawan pantang menyerah, yaitu Aldin. Gitu bukannya diserang, dia malah bilang kalau yang akan menghukum mereka bukanlah dirinya. Hal itu justru membuat Kyoshiro dapat menyerangnya. Untung dihentikan oleh Shigeru. Dia yang dikeroyok membuat serangan dahsyat hanya dengan upilnya saja. Walau begitu Shigeru berkata kalau yang melakukannya adalah Aldin. Ternyata dia juga ikut kaget dan tidak menyangka. Hingga akhirnya Shigeru memintanya untuk menghukum para bandit. Singkatnya, mereka mendapatkan imbalan besar karena telah menangkap Kyoshiro dan teman-temannya.
Ternyata mereka adalah buronan yang sudah banyak melakukan kejahatan. Kemudian Seiji menyarankan mereka untuk menentukan pekerjaan mereka. Jika mereka alokasikan poin berdasarkan pekerjaan, statistik mereka akan jelas dan lebih mudah untuk bertarung. Jadi kini Seiji menjadi pahlawan, Rizu pemburu, Seika penyihir, dan Shigeru epic fighter. Mengenai tujuan mereka berikutnya, mereka akan menuju ke kota Valeria. Tapi mereka harus beristirahat terlebih dahulu. Di awal, Seika yang paling tidak menyukai Shigeru, tapi kini dia yang paling perhatian padanya. Bahkan mereka pergi bersama, di mana Seika berniat membelikan Shigeru senjata. Saat malam hari, Rizo menghampiri Shigeru, di mana dia tahu siapa identitas asli Shigeru saat di dunia sebelumnya, yaitu Yoshioka Shigeru. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Busoumen Gachi Fighter sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Den Alur, pamit undur diri, bye-bye.